gue nggak mau lagi kesini. Emang kenapa? Di belakang lu ada setan, di belakang lu ada sosok. Lu lihat apa? Gue nanya gitu kan ke dia. Ibu takut kalau ngebuka, nak, katanya gitu. Udah nggak apa-apa bu, bilang aja. Gue paksa ibu itu buat ngomong terus kan. Kalau misalkan ngelihat sosok itu, ya lu bakal kecelakaan. Ini gue inget banget ini muka, bang. Ya Allah, gue shock dong. Dia nampakin itu di depan rumah gue. Ya Allah, dalam hati gue, Mas, kamu ngapain ikutin saya sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan narasumber yang punya pengalaman di luar nalar. Dan kali ini beliau bekerja yang berhubungan dengan jenazah. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Ajri. Siap. Kabar baik ya bang? Alhamdulillah sehat. Bang Ajri, pekerjaan lo ini sebenarnya apa sih yang lo jalanin selama ini? Jadi selama ini pekerjaan gue ini bisa dibilang menantang ya bang. Sangat-sangat menantang berurusan dengan jenazah. Oke. Jadi gue pengantar jenazah juga. Gue jaga kamar jenazah juga di salah satu rumah sakit. Iya. Jadi semuanya tentang jenazah. Dan pengalaman yang satu ini yang mau lo ceritakan tentang kejadian jenazah yang lo urus. Iya, jenazah yang gue urus di saat gue masih kerja di rumah sakit tersebut. Jadi jenazah ini ada satu barang yang ketinggalan. Dan itu sampai dimimpiin dan digangguin. Selain mimpi, gangguan aslinya juga datang ke lo? Aslinya semua datang ke gue semua. Oke, dan lo doangkah atau ada teman-teman lo yang Oh iya, termasuk teman-teman gue yang nganter karena awalnya mereka datang ke rumah sakit gue mengantar si pasien tersebut karena pasien tersebut kecelakaan atau laka lantas. Dan itu meninggal ya? Itu meninggal. Kita tahan dulu deh ceritanya ya bang. Nah buat temen-temen yang penasaran gimana pengalaman dari Bang Ajri kali ini, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat temen-temen yang punya pengalaman juga seperti Bang Ajri, lo bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada atok-atok yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat dan dialami sama narasumber kita di sana. Kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Ajri kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Ajri, awal mula kejadian horor yang lo alamin di tempat lo kerja gimana nih bang? Jadi bermula tuh pas gue masih kerja di rumah sakit ya bang. Posisi gue sebagai penjaga kamar jenazah. Posisi gue nih sangat riskan bisa dibilang karena gue berhubungan langsung dengan jenazah. Jadi ya gue udah sering kali melihat, sering kali diganggu, sering kali sampai gue dibikin sakit. Ngikut juga sering ke rumah. Jadi ada satu kejadian pas temen gue ini supir ambulan. Dia bawa korban laka lantas atau kecelakaan, dibawa ke rumah sakit gue. Memang kondisinya parah, sudah mau hampir meninggal. Bisa dibilang sudah mau hampir meninggal. Tetapi kondisi fisiknya memang tidak terlalu rusak. Masih bisa dilihat oleh fisik. Bisa dilihat dari mata ya. Jadi kalau sudah divonis meninggal oleh dokter, baru gue yang urus itu jenazah. Jadi pasien itu meninggal, langsung dibawa sama gue ke kamar jenazah.
Sebelum itu gue udah merasa bang, gue udah ada bisikan dari teman-teman gue yang ada di kamar jenazah ini. Gue nggak sendiri di kamar jenazah ini. Mereka semua teman-teman gue, karena gue kerja bareng mereka gitu loh. Gue di sini cuma numpang, justru mereka yang penunggu aslinya gitu loh. Oke. Jadi udah ada bisikan dari mereka, oh hari ini ada yang plus. Plus itu dalam bahasa kita atau bahasa medis kita, plus itu meninggal. Nah, udah ada bisikan dari mereka ke kuping gue, oh hari ini kayaknya ada yang plus, ada yang meninggal. Dan bisikan ini lumayan sering lo denger ya, misalnya emang mau ada orang yang mau meninggal dan masuk ke kamar jenazah itu. Wah, sering banget bang. Dan itu memang real terjadi. Itu benar-benar terjadi. Misal abis Isya, gue mampir ke kamar jenazah. Cuma sekedar ngecek-ngecek aja gitu kan. Ada yang meninggal. Bener, kayak jam 10 atau jam 11 tuh ada. Entah dari lantai 3 atau dari lantai 2, itu bener-bener ada. Nah, balik lagi ke jenazah yang kecelakaan ini ya. Jadi ini jenazah gue langsung masukin ke kamar jenazah. Jadi gue harus menunggu keluarganya terlebih dahulu. Kalau keluarga udah datang baru bisa kita bawa pulang. Dan juga setelah gue masukin di kamar jenazah, ada satu kejadian yang aneh banget menurut gue. Jadi kejadian ini, gue tahu sosok ini adalah penunggu kamar jenazah gue. Gue tahu sosok ini penunggu kamar jenazah gue. Tapi kayak dia tuh nggak seneng aja gitu loh. Kayak dia nggak seneng dengan kehadiran teman gue atau gimana gitu kan, rame di kamar jenazah. Karena itu posisi juga masih jam 11, jam 10 malam. Dia nggak suka keramaian. Jadi ada salah satu temen gue yang diperlihatkan, bener-bener diperlihatkan. Ditongolin langsung? Iya, ditongolin langsung. Awalnya bukan wujud, awalnya cuma sekedar suara. Ini bukan wanita, tapi ini sosok laki-laki. Dia tinggi besar, ada bulunya, sekujur tubuh bulu, matanya merah. Jadi sosok ini ada di belakang badan gue pas gue keluar dari kamar jenazah. Ini temen lo itu yang melihat itu ada di belakang lo? Iya, dia nunjuk, Jri, di belakang lo ada siapa? Dia shock langsung kabur. Ya gue langsung lari juga dong, ada apaan sih? Gitu, gue nanya ke dia kan. Dia baru aja merinding. Dia sampai ngomong ke gue nggak mau lagi kesini. Pokoknya gue nggak mau lagi kesini. Emang kenapa? Di belakang lu ada setan, di belakang lu ada sosok. Lu lihat apa? Gue nanya gitu kan ke dia. Matanya merah, bulunya banyak. Tinggi banget. Ada 2 meter. Kata dia ada 2 meter. Sontak gue nggak terlalu percaya dong, karena ini menurut gue sosok baru bang yang ada di sini gitu loh. Setahu gue yang sering gue ditongolin tuh cewek. Nah, gue balik lagi. Nggak lama, sambil gue ngerokok di depan sama dia buat nenangin suasana, dia nggak berani masuk kamar jenazah. Takut ngeliat lagi. Jadi biar gue aja yang masuk, ini gue yang urus. Sama pihak keluarga juga gue yang urus. Oke, jenazah sudah dipindahkan ke dalam ambulan dan ingin diberangkatkan ke luar kota, nggak taunya. Dia ingin diberangkatkan ke daerah Jawa. Jadi udah dia langsung jalan berangkatkan jenazah itu ke luar kota. Nah, gue masih penasaran sama si sosok tinggi besar mata merah ini loh. Dia ini siapa gitu loh. Kenapa gangguin temen gue? Jadi apa dia cuma pengen nunjukin eksistensi dia? Gue sengaja tuh bang, dari jam 12 sampai jam 1 malam gue cuma mondar-mandir depan kamar jenazah, nggak ada apa-apa. Di jam 2 mau ke jam 3, jam 2.20 gue inget, 2.20 ada yang meninggal di ICU. Itu gue langsung naik ke atas, gue cek ternyata
nenek-nenek meninggal. Gue bawa turun ke bawah, ingin dimakamkan pagi, dan keluarga sudah sepakat jadi jenazah ini didiamkan terlebih dahulu di kamar jenazah. Otomatis gue menjaga dong 24 jam sampai mau dibawa pulang, sampai mau dikuburkan. Jadi di depan kamar jenazah ada koridor, ada lorong. Jadi di depannya itu ada lift. Di sebelah kanan tuh ada pintu untuk masuk ke dalam rumah sakit ya. Jadi posisinya ini memang kamar jenazahnya ini ada di ujung rumah sakit. Area paling belakang ya? Area paling belakang, benar. Pas gue bolak-balik, pas gue madep belakang, pintu kebuka. Gue pikir cuma security kan, karena security sering isengin gue di situ kan. Gue teriak, lo nggak usah iseng, nggak usah mancing-mancing. Tanpa balik badan tuh gue bang. Pas gue balik badan, nggak ada orang. Kosong. Dan juga di situ gue denger kayak gerungan kayak, wah, itu jelas. Di situ langsung nyebut, astagfirullahaladzim. Ini first time ya, gue sampai diganggu sampai sebegininya gitu loh. Sampai bener-bener kayak dia nih malah pengen perang sama gue, bukannya malah pengen berteman gitu loh, bukannya malah pengen berdamai. Gue udah bilang dalam hati gue, kalau emang dia mau mengganggu gue, ya silahkan gitu loh. Gue nggak akan takut, karena kodratnya kita itu, derajat kita lebih tinggi di atas mereka. Gue tanam itu dari dulu. Makin lama dia makin eksis di lift error. Ini bener-bener ya, kejadian ini bener-bener lift error. Jadi lift kebuka sendiri awalnya. Gue pikir ada yang turun dari atas kan. Ternyata nggak ada, kosong. Nggak ada orang sama sekali. Dan ini lift rumah sakit ya? Bukan lift rumah sakit, lift barang. Lift pengantaran jenazah juga di situ kan posisinya. Jadi di samping kamar jenazah ini ada tempat cuci kaki atau tempat wudhu. Pokoknya tempat untuk bersih-bersih lah. Keran air ngocor. Nggak ada yang gerakin bang. Ini keran air ngocor. Gue udah mikirnya aneh loh. Apakah setan ini bisa menyentuh barang sampai mengganggu sebegini hebatnya gitu loh. Dibarengin dengan kucuran air, ada suara nangis kali ini. Oh itu gue udah tahu kalau suara nangis karena gue udah sering kan. Kali ini beda suara nangisnya, dibarengin sama gerungan. Dia gerung lagi. Astagfirullah. Jadi kayak mereka semua ini udah nggak seneng sama gua gitu loh. Mereka semua ini udah nggak seneng sama gua. Apakah gua melakukan kesalahan? Sampai gua udah bilang ke mereka begini, kalau memang saya ada salah tolong dimaafkan. Saya nggak mau ada perpecah belahan, saya nggak mau ada musuh, saya nggak mau ada peperangan di sini. Lo ngomong dalam batin ya? Iya, gue ngomong dalam batin. Karena agar bisa kontak sama mereka, agar bisa mediasi sama mereka juga kan. Pas gue udah beranjak jalan keluar, gue mau ngerokok, gue mau beli kopi. Langkah jalan itu kayak tapak besar, bener-bener nginjak tanah tuh kenceng. Pas gue nengok ke belakang, nggak ada orang. Gue jalan lagi deh. Nah, setelah gue udah beli kopi sama gue udah ngerokok, gue balik lagi. Deket ujung koridor ada orang nyender, tapi hitam semua. Wah, fisiknya bener-bener jelek banget, jelek parah. Gue kalau ngeliat lagi, gue nggak mau ngeliat dia lagi gitu loh.
Dia senderan di tembok sambil dia nengok pelan-pelan ke gue. 80 derajat leher dia. Astagfirullahaladzim. Dari situ gue udah dengan dia nongolin kayak gitu, udah gitu bau bang, anyir, darah semua baunya. Di situ gue muntah seadanya karena bau banget, bener-bener bau bangke, bau darah jadi satu. Di situ gue marah-marah karena ya lu mau ngapain gangguin gue sih? Lu kalau emang nggak seneng, lawan gue, nggak usah nongolin gue. Ya kalau lu mau duel sama gue, ayo. Itu gue nggak ngomong dalam hati tuh. Gue ngomong sendirian tuh di depan kamar jenazah kan. Walaupun di situ ada jenazah tersebut gitu loh. Gue bukan tidak menghormati jenazah tersebut, gue teriak-teriak. Karena untuk kebaikan diri gue sendiri juga agar mereka tidak mengganggu gue. Jadi setelah kejadian itu, nah pagi-pagi gue dikontak sama temen gue bang. Jadi ceritanya dia dimimpiin, dia disuruh balikin cincin yang ketinggalan. Cincin apa ya? Setelah gue telusurin, gue pikir panjang dulu, cincin. Biasanya kalau orang ada yang dimimpiin kayak gitu, berarti ada barang yang tertinggal. Oke. Nah, Oke, gue langsung nelusurin semua yang ada di kamar jenazah gue. Apakah ada yang tertinggal di sini? Ternyata nggak ada di gue. Gue suruh temen gue cek ambulan lo, cek mobil lo, ada nggak? Dia bener, dia nemu cincin, udah bersimbah darah juga, udah berlapiskan darah kan, udah jadi warna kuning juga. Dia nemu cincin itu, langsung kontak ke gue. Dri, ini gue udah nemu cincinnya. Terus, lu masih inget gak lokasi rumah kediamannya tersebut? Ya itu dia, gue masih inget sih. Cuma ini maksudnya apa? Ya gue bilang ke dia, lu harus balikin. Tuh dia udah minta, daripada lu digentayangin terus. Sama dia bodohnya bang, diintar-intarin sampai 3 hari berikutnya. Ini jenazah yang tadi dikirim keluar kota ya? Iya, jenazah korban yang kecelakaan. Korban kecelakaan. Sampai dia dimimpiin karena ada barang yang tertinggal. Jadi sama teman gue dientar-entarin dan dia digangguin. Jadi di rumah dia nggak tenang, banyak sekelebatan lewat, banyak ada suara tangisan, bukan tangisan perempuan ya, ini tangisan laki-laki karena korbannya laki. Oh, emang sama ya? Iya, persis sama. Dia dimimpiin lagi, dimimpiin 3 hari berturut-turut dia dimimpiin. Dan pada akhirnya dia nyerah. Dan gue juga masih sibuk nih sama urusan gue sama sosok ini juga nih yang ada di kamar jenazah kan. Dia ngajak balikin, temen gue ngajak balikin nih cincin ke daerah tersebut. Oke, gue ambil cuti. Gue temenin lu karena ini ada bersangkut pautnya dengan gue juga. Karena bukan dia doang yang dimimpiin, bukan dia doang yang disamperin, gue juga disamperin. Jadi ceritanya pas gue disamperin sama sosok jenazah ini, jadi sebenarnya ini bukan arwahnya dia ya, ini korinnya dia. Jadi setiap jenazah tuh setiap orang tuh punya korinnya masing-masing bang. Jadi ceritanya tuh gue mimpi, tolong bantu saya, tolong kembalikan. Itu yang terbenak di mimpi gue ya. Dan dia juga minta tangannya nadah begini bang, tangannya nadah kayak kode-kode, tolong balikin, tolong balikin. Benar-benar minta sesuatu ya? Iya. Itu setelah gue bangun dari tidur tuh, karena gue tipikal orang yang nggak pernah tidur cepet ya bang ya. Jadi tidur gue tuh nggak normal, entah dari jam 7 malam sampai jam 11 malam, jadi tengah malam gue suka kebangun kan. Gue bangun malam-malam, gue niat rokok gue habis nih, gue keluar dong ke warung. Gue keluar ke warung,
gue pengen beli rokok. Jadi rumah gue itu berhadapan langsung sama pohon. Ini pohon mangga besar, rindang juga. Di sebelahnya juga ada pohon beringin tapi masih kecil. Di situ ada satu sosok. Ini gue inget banget ini muka, Bang. Ya Allah, gue shock dong. Dia nampakin itu di depan rumah gue. Ya Allah, dalam hati gue, Mas, kamu ngapain ikutin saya sampai sini? Dia ada di bawah pohon itu sambil kayak orang nunggu. Jenazah yang tadi kecelakaan? Iya. Dia nungguin di depan rumah gue, di depan pohon, di bawah pohon itu. Pas banget gue baru buka pintu. Sontak gue langsung kaget. Gue sampai gue masuk lagi, gue nggak berani keluar kan. Gue langsung kontak temen gue, udah, ayo kita balikin. Bukan lu doang yang kena, gue juga kena. Gue juga digangguin. Pada akhirnya gue memberanikan diri untuk keluar. Dia udah nggak ada. Bro, gue beli rokok ke depan, gue balik lagi ke rumah. Di rumah, gue pikir ada temen gue bang ngetok kan, gue habis dari luar kan. Gue kira ada temen gue ngetok pintu. Pas gue buka pintu kosong, nggak ada orang. Bukan sekedar ketok-ketok, hentakan kaki. Ya, ini sih udah bener-bener parah sih kalau udah kata gue. Gue udah nggak berani keluar kamar tuh kan, karena gue nggak berani ngelawan karena memang tahu ini kesalahan gitu loh, kesalahpahaman juga. Karena temen gue juga nggak tahu kalau ada cincin tersebut. Jadi setelah kita telusuri dari daerah rumah dia, ternyata memang agak jauh sih setelah gue telusuri ya. Daerah Jawanya memang udah agak pedalaman. Memang udah ada jalan yang berliku-liku lah menurut gue gitu kan, jalanan yang gelap. Gue udah ada estimasi, udah ada feeling ke situ. Oke, kita tentuin hari, kita berangkat. Jawanya ini Jawa mana? Barat, masih barat kah atau tengah? Timur bang. Udah Jawa Timur. Kalau udah Jawa itu kan udah kental sama adat dan mistisnya. Karena gue juga sendiri orang Jawa, gue mempercayai itu gitu loh. Ibaratnya lu jangan pernah berulah kalau lu nggak mau diganggu gitu. Kalau gue juga orang Jawa, gue juga takut kalau sama kayak gitu juga. Lusa kita berangkat, kita pakai mobil pribadi aja. Kita niat pakai mobil pribadi aja karena dia teman gue ini ada mobil pribadi juga kan. Banyak kejadian janggal setelah kita di perjalanan, di tol apalagi waktu itu kita nemuin kecelakaan juga di tol. Wah, kecelakaannya hebat parah. Semuanya gue udah nggak bisa nolongin karena di situ satu sisi gue lagi nggak bawa ambulan gitu loh. Gue nggak bisa angkut juga. Nah, kita berhenti di rest area bang. Ini gue agak sedikit takut karena apa? Namanya orang sampai di rest area pasti ingin ke kamar mandi dong. Nah, gue ke kamar mandi bang. Ada suara gerung, kosong tuh kamar mandi. Ada suara gerung. Astagfirullahaladzim, gue kenal nih suara. Gue buka pintu, aman. Setelah gue dari kamar mandi, bukan WC yang untuk pipis ya, untuk WC yang untuk buang air besar. Gue habis dari situ kan. Setelah gue buka pintu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, astagfirullah. Ini si
si sosok yang ada di rumah sakit. Tinggi besar, mata merah itu ngikutin gue sampai sini. Dengan santainya dia lagi duduk di depan cermin. Dia muka dia tuh serem banget, Bang. Di kamar mandi SPBU itu sangat jelas muka dia kayak gimana. Awalnya biasa, sebelumnya dia nggak pernah nampakin sejelas itu. Ini bener-bener tatap-tatapan, cuma ada 2 meter gue tatap-tatapan sama dia. Dan tegas ya. Tegas. Lidah dia menjulur ke bawah, mata dia merah. Pokoknya kayak jelek lah, serem banget lah pokoknya. Gue minta tolong sama temen gue, Fik, tolong jemput gue, Fik. Gue di kamar mandi, gue digangguin. Nah, temen gue juga langsung OTW kan. Nah, temen gue nih yang satu nih, Bang. Temen gue yang satu yang masih ada di mobil. Pas si temen gue si Rofik ini jemput gue di kamar mandi. Si temen gue ini bilang kalau gue udah masuk ke dalam mobil. Padahal si Rofik aja baru jemput gue, Bang. Di kamar mandi SPBU. Pas gue udah dijemput sama Rofik, balik lagi ke mobil. Lah, lu kok keluar masuk mulu, Jri? Ah, lu yang bener, Dre. Iya, lu keluar masuk mulu, gue tanyain lu diem aja. Ya Allah, sampai ada yang nyamar jadi gua, Menyerupai gua mobil itu ya. Di mobil itu. Dari situ gue udah menyimpulkan di mobil itu kita nggak bertiga, ternyata berempat. Sesosok satu ini ngikut dari rumah sakit, ternyata ada di belakang gua dia selama ini. Bener apa yang kata teman gue lihat, dia ada di belakang gua. Ini berbeda dengan sosok bapak-bapak yang korban laka tadi ya? Beda. Kita lanjut perjalanan. Kita berangkat itu siang ya, sampai keluar tol daerah Jawa lah pokoknya. Itu udah mau malam. Kisaran jam 9, jam 8 gitu. Yang namanya jalanan kampung beda dengan jalanan kota. Di maps aja kita 5 menitnya kota sama 5 menitnya kampung tuh beda. Iya. Di sana 5 menit pasti lebih jauh. Karena jalan lebih lancar ya. Lebih lancar. Itu di jam 10 malam itu jalan udah sepi banget, Bang. Nggak ada lampu juga. Ada lampu jalan, cuma beberapa. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Kanan kiri udah hutan. Kiri jurang, kanan pepohonan tinggi. Jadi itu kejadian pas di tikungan. Gue di situ mual karena di dalam mobil gue nyium bau darah, bau anyir. Udah gak etis sih ini. Kita di perjalanan aja udah begini gitu loh. Berarti ini lo lewat jalur selatan? Ya, lewat jalur selatan. Tuh, kita berhenti dulu, gue muntah. Habis itu gue muntah, bener-bener gue gak kuat banget. Kepala gue juga pusing kan. Gue kurang tidur pada hari itu juga. Karena selepas gue dari shift malam gue langsung berangkat. Gue belum tidur. Fisik gue juga gak fit waktu itu. Pas gue muntah, gue mau ngangkat badan gue gini. Gue diem dulu. Di ujung jalan, pas tikungan begini, itu ada cewek pakai payung, baju merah, rambut panjang. Gue udah mikir, jam 10 malam, cewek ngapain malam-malam di sini? Oke, gue penasaran dong sama yang lain. Lu lihat nggak itu cewek di depan ada? Gue bilang gitu ke semua teman-teman gue. Fik, Dre, lu lihat itu ada cewek. Oh iya itu ada cewek. Tapi itu beneran cewek nggak? Kata mereka gitu kan. Semua melihat, bertiga melihat? Semua melihat.
bertiga-tiganya tuh melihat semua tuh cewek. Memang sosoknya itu wah cantik bang, kalau bisa gue bilang cantik, putih, tapi putih dia tuh bukan putih mulus, bukan, putih pucet kayak jenazah, tapi cantik. Gue akuin tapi cantik. Gue nanya, gue ngomong dalam bahasa Jawa ya, Mbak, arep nanti, gue bilang gitu kan, mau kemana, bengi-bengi neng kene, malam-malam di sini. Nggak dijawab sama dia kan. Ini lu berhenti sebelum tahu dia itu dengan perawakan yang seperti itu, yang udah berhenti duluan, makanya lo tanya. Gue berhenti dulu, baru gue tanya. Dia nggak jawab sama sekali. Ini udah nggak beres. Gue belajar dari yang udah. Kalau emang lu pengen tahu ya lu lihat kaki. Ada nggak nih kakinya? Nggak sopan dong kalau gue ngangkat rok Iya dia dong. kayak gitu, nggak sopan. Iya dong. Ini nggak bener nih, aura gue juga udah merinding banget di sini. Udah cabut pik, Dre cabut, ya. Akhirnya gue cabut ke atas. Kita isi perut dulu bang di warung. Kita isi perut dulu di warung. Jadi ada di sebelah kiri jalan tuh ada warung, kayak warung-warung mie, pop mie gitu kan. Ini sama titik yang ketemu perempuan tadi masih dekat atau udah Ada lumayan? 2 km 3 km. Oh, udah lumayan ya. Iya udah lumayan jauh. Gue orangnya kepoan ya, dimanapun gue berada gue orang kepoan. Kalau ada sesuatu yang janggal pasti gue tanya. Gue nanya ke ibu-ibu warung, Bu maaf, tadi pas di tikungan bawah, karena cuma ada satu tikungan bang yang bener-bener tajam ya. Saya tadi lihat di tikungan bawah tuh yang letter S ada cewek. Aduh mas, pasti pakai ini ya, pakai baju serba merah ya. Kok ibu tahu mas? Itu bukan orang. Innalillahi. Itu dari situ udah dapat clue tuh dari ibunya kan. Kamu diapain? Tanyain sama ibunya gitu. Aku nggak diapa-apain sih bu, aku cuma sempet nanya. Gue bilang gitu. Kamu hati-hati ya, takutnya kenapa-napa. Banyakin istighfar aja, banyakin sholawat aja. Emang kenapa bu? Ibu-ibu itu nggak mau ngebuka gitu loh. Ibu-ibu itu nggak mau ngebuka. Ibu takut kalau ngebuka nak, kata dia gitu. Udah nggak apa-apa bu, bilang aja. Gue paksa ibu itu buat ngomong terus kan. Jadi kepercayaan orang sana kalau misalkan ngelihat sosok itu, ya lu bakal kecelakaan. Itu menurut gue gimana ya bang? Gue masih pegang prinsip gue yang ya gue manusia derajatnya lebih tinggi daripada mereka gitu loh. Gue nggak percaya itu karena mati gue itu di tangan Allah gitu loh. Mati gue hanya Allah yang menentukan. Dari situ udah kelar bayar, kita lanjut jalan ke rumah si jenazah tersebut. Masuk ke perkampungan, udah di atas nih, kita masih ke atas lagi. Udah gitu makin sempit, udah gitu nggak ada lampu kan, kanan kiri jurang, udah pepohonan semua, pepohonan tinggi semua, sawah-sawah. Akhirnya sampai di rumah dia, kita disuguhin kopi. Itu jam 12 malam bang. Gue bertamu itu udah kayak orang gak sopan lah ibaratnya, tapi ya mau gimana gitu loh. Kita niat kita di sini baik. Di situ gue kebelet pipis. Gue minjem kamar mandi. Bu, saya boleh ke kamar mandi? Gue bilang gitu kan. Oh boleh mas. Dan gue ke kamar mandi, gue kelar pipis. Kamar mandi mereka di luar bang, bukan di dalam. Jadi gue harus bawa petromak. Oh, okay. Ya, gue harus bawa lampu petromak, kalau enggak flash HP gue. Waktu itu karena baterai gue habis, jadi ya gue terpaksa pakai petromak. Penerangan di rumah itu emang masih ada petromak juga? Enggak, jadi ada sebagian yang lampu, tapi itu untuk di dalam doang.
Oh, keluar-keluar bawahnya Petromak itu. Keluar-keluar bawahnya Petromak. Itu kamar mandi luar tuh nggak ada pintu ya, lewat. Wah, nggak beres. Siapa ya? Gue keluar. Sosok itu, bapak-bapak itu. Tapi kali ini beda. Dia senyum. Huh? Dia senyum. Kayak ingin berterima kasih, tapi wujudnya ini udah bersih bang. Wujud dia bersih. Paras dia bagus. Jadi gue ngelihatnya nggak takut. Kayak orang biasa aja gitu kan. Mungkin karena emang gue yang udah sering lihat, jadi kayak ya udahlah, biasa aja jadinya. Dia senyum. Ya gue risih kan ngeliatnya kan, kalau ya Allah, ya udahlah, gue tinggal akhirnya kan. Dan ini bapak almarhum ini baru kali ini berubah ekspresi dari sebelum-sebelumnya. Iya, baru kali ini setelah kita memberikan apa yang dia mau. Kita berikan kepada istrinya. Oke, misi kita udah sukses nih. Yang ini problem teman-teman gue udah sukses, udah clear. Berarti tinggal problem gue dong nih. Kita pulang, turun ke bawah, balik lagi ke jalan besar. Belum sampai di jalan besar, jadi kan ada gapura ya bang. Ada gapura di perbatasan jalan raya sama gangnya. Itu ada si cewek itu kan, si cewek baju merah, pakai payung merah di depan gapura lagi diri. Dalam hati gue, astagfirullah, ini udah apa bener-bener terjadi? Bukan gue doang yang lihat, teman-teman gue juga ngeliat. Tapi teman-teman gue nggak tahu, teman-teman gue nih nggak tahu apa yang ibu-ibu itu bilang, karena teman-teman gue nggak ngerti bahasa Jawa, karena waktu itu gue ngomong pakai bahasa Jawa. Oh, Iya. yang tahu sosok perempuan ini ternyata itu bukan manusia, lo doang. Gue doang. Teman-teman gue nggak ada yang tahu. Teman-teman gue bilang gini, jadi cewek yang tadi. Gue langsung ngasih tahu teman-teman gue, udah jalan aja. Gue pengen bikin scare mereka kan, agar mereka lebih hati-hati juga. Posisi gue yang bawa mobil bang, kali itu. Posisi si cewek ini ada di sebelah kanan gapura. Otomatis setir di kanan kan. Iya. Yang ngelihat asli gue. Kalau gue pelan-pelan, gue memberanikan diri pelan. Karena gue nggak berani langsung banting setir ke kiri, gue nggak berani. Takutnya lewat mobil kenceng kan. Gue pelan. Nengok. Sekarang bukan cantik. Kebelah di sini. Astaga. Itu kita di mobil langsung teriak semua. Jadi jalan. Itu kita di scare parah. Jadi kita jalan. Gue benerin kaca yang ada di tengah tuh bang. Gue benerin ke arah belakang kan. Ada dia di belakang. Astaga, gue nggak bilang ke teman-teman gue nih, gue cuma tarik napas. Kita berhenti dulu. Gue minta sama lu semua, kita baca doa dulu sebelum kita pulang. Jadi kita baca doa, kita lanjut jalan. Si sosok yang ada di rumah sakit ini, wah ternyata juga ngikut bang, masih ngikut, dia masih ada di mobil itu. Jadi awalnya pas gue nanjak berat banget ya kali gigi, gue cuma nanjak sedikit doang, gue gigi 2 nggak kuat. Ya kecuali mobil gue matic, ini enggak manual. Gue nanjak kok kayak berat banget ya di belakang. Teman gue kan lagi tidur, yang tengah kan si Andre lagi tidur. Gue lihat lagi kaca, anjir, samar-samar nih. 2 itu lagi samping-sampingan bang. Si sosok si yang berbulu itu sama
si cewek itu masih samping-sampingan duduk di kursi paling belakang. Nggak beres nih, kata gue. Pada akhirnya mau nggak mau, udah kita jangan pulang dulu yuk. Kita nginep di sini sehari, kita cari penginapan aja. Gue juga mau istirahat, gue mau tidur kan. Oke, kita sampai di kota. Di kotanya tinggal dikit lagi masuk tol kan. Gue tidur. Ternyata tidur gue nggak bisa tenang, Bang. Tetap kebayang ya? Iya, tetap kebayang juga. Pas jam 3-an, itu kan udah mau subuh ya, udah mau menjelang subuh. Jadi gue kira servis kan, ngetok-ngetok. Gue buka pintu nggak ada orang. Teman-teman gue udah pada pulang semua, gue doang yang belum tidur. Setelah gue keluar, gue lihat kiri kanan, gue tutup pintu, lampu kamar gue mati kan. Gue nyalain, aman gue matiin. Ya Allah, berjejer di depan kamar mandi 2 makhluk tersebut. Nggak etis menurut gue. Gue langsung kabur, gue langsung tidur, gue selimutan, gue tutup muka gue dengan selimut. Akhirnya gue bisa tidur pagi itu juga. Gue nggak mau tahu, kita nggak boleh pulang dulu. Lu harus bantuin gue, kita harus ke pantai. Gue mau mandi, gue mau bersihin ini semua. Gue pagi-pagi udah ngontek om gue, Bang. Om gue kan kebetulan dia paham yang kayak gini. Om, Azri diikutin sama 2 makhluk. Ya udah, sekarang kamu di mana? Tadi gitu kan. Lagi di luar kota sih. Kalau deket pantai atau sungai, tapi lebih baik pantai aja. Kalau emang lagi deket pantai, ya udah, kamu ke pantai, mau mandi. Terus dikasih bacaan sama dia, pas berendam kamu baca ini. Jangan lupa minta pertolongan sama Allah. Gua mandi, akhirnya, dan alhamdulillah badan gue entengan. Setelah itu kita berkemas, kita pulang ke Bekasi. Nah, nggak taunya belum sepenuhnya bersih. Ini mandi ini di pantai ini mandi yang seperti apa nih? Berendam aja kah atau ada apa yang dilakukan gitu, Bang? Ada yang dilakukan, Bang. Kita nyelupin pala, ada tata caranya. Berapa kali dengan harus bacaan tersebut, itu ada bacaannya. Jadi setiap celupan kepala kita itu ada bacaannya. Ternyata yang bisa hilang itu hanya si wanita. Si sosok yang berbulu ini memang keras, memang kuat banget dia memang kuat banget. Sampai di rest area lagi, tapi posisi gue nggak lagi pipis ya. Posisi gue lagi isi bensin doang waktu itu. Gue ngeliat di kaca spion, dia ada di kan belakang gue truk ya, Bang. Spion mobil gue bisa gue ke atasin, bisa gue ke bawahin otomatis kan. Pas gue ke bawahin kaca spion gue, dia lagi begini nih di bawah ban. Ini nggak beres, kata gue. Udahlah, gue bismillah aja biar bisa sampai Bekasi. Situ gue bawa mobil udah nggak tenang, gue dengan rasa takut, dengan rasa gundah gulana gue, dengan rasa gelisah gue, karena gue gimana sih cara bisa dia pergi dari gue gitu loh. Iya, sedangkan perjalanan masih panjang nih. Panjang. Jadi di mobil tuh di saat kita nyetel musik, kayak ada yang kita ngobrol bertiga, kayak ada lagi yang ngomong. Udahlah, anggap biasa aja udah gitu. Udahlah. Gak usah dibahas yang kayak gini-gini. Gue udah ngasih tahu ke mereka, udah gak usah dibahas. Anggap aja batu gitu. Anggap aja nggak ada.
nggak usah dibahas. Sepanjang perjalanan tuh banyak kejadian aneh, terus-terusan sampai di Bekasi, sampai rumah malam, gue mau istirahat. Salahnya gue nggak ini dulu bang, nggak bersih. Gue nggak bersih, gue nggak mandi, karena gue capek banget, gue langsung tidur. Gue dimimpiin sama si sosok ini, yang si berbulu ini, dia masuk ke mimpi gue. Tapi si sosok ini memang apa ya bang, dia udah nggak ada lagi di rumah gue, memang udah nggak gangguin gue. Tetapi di rumah sakit ini masih. Setelah gue masuk kerja, gue shift malam, si sosok ini masih ada. Karena memang lu mau buang dia kemanapun ya memang tempatnya dia di situ gitu loh. Lu mau cuma dia jadi lebih tertib. Dia cuma berani ngasih tahu eksistensi dia dengan gerungan doang. Tapi dia nggak berani nunjukin lagi gitu loh. Dari situ udah gue clear, karena gue nggak bisa ngelawan dia, karena lu mau gue buang kemanapun nggak bisa. Gue sempat mediasi juga, gue sempat bicara sama diri gue, lewat diri gue ngobrol ke dia kalau memang mau di sini ya udah, saran saya jangan ada yang lagi diganggu. Pokoknya walaupun saya udah nggak di sini, siapapun nanti yang jaga, tolong jadiin teman, jangan kayak saya, kamu ganggu. Udah bilang gitu kan. Dia nyaut bang, tapi nyautnya tuh pas gue balik badan, pas gue udah mau cabut. Udahlah kata gue. Dan pada akhirnya setiap gue main ke rumah sakit tersebut ya dia masih ada, dan gue masih interaksi sama dia juga gitu loh. Gue masih suka berinteraksi sama si cewek ini, sosok si yang bertubuh besar ini, masih suka interaksi sampai sekarang. Dan mereka jadinya ada di area ruang mayat itu? Iya. Dua-duanya? Dua-duanya. Ibaratnya kanan dan kiri bagian pintu mereka udah mereka yang jaga. Gak lama dari situ lo berhenti kerja di rumah sakit itu? Agak lama kemudian bang. Jadi masih ada jeda 5-6 bulan kemudian. Ya, baru gue resign dari rumah sakit tersebut. Gue datang lagi ke situ, sekedar main lah sama teman-teman yang lain yang ada di rumah sakit. Berarti lo tetap bertahan walaupun dengan gangguan sosok-sosok itu ya? Lo tetap bertahan sampai 5 bulan atau 6 bulan setelahnya itu? Ya, pokoknya total gue kerja di rumah sakit tersebut tuh sekitar ada satu tahun lebih, 1 tahun 6 bulanan. 1 tahun 6 bulan lo di sana? Iya, 1 tahun 6 bulan. Oke, berarti sekitar 1 tahunan ini yang lo pergi ke luar kota ya? Iya. Dan di saat lo nganterin benda ini nih, kan keluarganya tadinya kan nggak tahu apa-apa tuh. Nah, lo gimana menjelaskan tentang barang yang tertinggal ini ke keluarganya si almarhum? Jadi si istrinya nih sebenarnya pas sampai rumah dia udah tahu bang, cincin suami saya kemana. Saya bingung kan, apakah jatuh di jalan. Dia udah ngomong gitu pas kita ketemu. Pas kita bawa balikin tuh cincin, dia juga udah bingung harus cari kemana nih cincin. Ini cincin apa sebenarnya bang? Cincin pernikahan. Cincin pernikahan mereka. Pantes dicari segitunya. Iya. Ini cincin pernikahan si almarhum dan istrinya. Iya. Pihak almarhum laki-laki ini sangat mencintai istrinya. Mereka bisa dibilang masih baru-baru menikah, pengantin baru lah. Baru beberapa tahun, setahun 2 tahun gitu. Itu meninggal muda juga ya? Meninggal muda. Makanya dia sangat berarti cincin pernikahan mereka itu. Dan yang pasti karena cincin pernikahan ya pasti dicariin sama istrinya nih, mana cincin suaminya gitu ya.
Makanya dari situ mungkin batinnya istri ya. Jadi ke pihak almarhum bisa ngasih tahu ke kita juga gitu loh. Dan itu yang bikin si almarhum ini datang ke mimpi lo sampai memunculkan dirinya buat minta anterin cincin ini. Iya. Karena ya cincin pernikahan itu. Karena cincin pernikahan. Mungkin kalau bukan cincin pernikahan dia nggak bakal se-effort itu, nggak bakal kayak gitulah gitu loh. Tidak tenangnya karena cincin pernikahan yang menghilang. Bener. Karena cincin pernikahan. Lo nganterinnya ini sama temen lo ini dari dia meninggal terus dianterin sampai nunggu 3 hari setelah gangguan pertama dari mimpi, berarti itu semingguan ya? Ya semingguan. Satu mingguan dari kejadian si almarhum ini datang ke rumah sakit itu. Pokoknya sebelum si yang di kampung kan biasanya kita kan ada 7 harian ya. Iya. Itu pas kita datang tuh udah malam terakhir. Oh, pas nuju harinya. Iya. Hari ke-7. Hari ke-7. Itu udah hari terakhir. Makanya gue di situ juga ngitung hari bang. Kapan dia meninggal? Ya kita harus balikin sebelum 7 hari. Gitu loh. Ditambah dengan gangguan-gangguannya udah ada dari beberapa hari di awal. Iya, udah berapa gangguan. Karena kalau kata orang dulu, percayanya kita ya, kalau masih 7 hari itu masih ada di sekitar kita. Masih ada di sekitar kita. Maupun kayak kita, maupun dia kayak gimana juga dia masih ada di sekitar kita gitu, dia masih bisa ngeliat kita. Ini yang kita pun sering dengar dari keluarga-keluarga kita sebelumnya ya, gitu, orang tua kita ya. Ya gue juga mikir kan cincin pernikahan tuh berarti buat dia. Kalau dia nampakin diri sampai masuk ke mimpi kita semua, ya memang udah wajarnya dia kayak gitu gitu. Dan lo datang ke sana jauh-jauh nih tanpa itu ya, di rumahnya almarhum ini nggak nginep ya? Enggak. Langsung aja ya? Langsung. Jadi pemberian, ngopi sebentar, langsung pergi. Nginepnya malah di tempat lain tadi ya? Nginepnya malah di tempat lain. Karena ya gue mikir juga kalau kita nginep di tempat orang meninggal baru 7 harian nggak. Iya. Ditambah dengan apa yang terjadi dengan lo dan temen lo ini juga. Takutnya malah ada yang lebih dari itu gitu loh. Gue nggak mau itu. Ya. Dan lo masih bisa menerima dengan apapun gangguannya nih, lo masih bisa menerima itu ya. Iya. Teman-teman lo belum tentu bisa sekuat itu nerimanya ya. Iya benar. Ditambah setelah kejadian ini terjadi, nganterin malah ada ya sosok-sosok baru seperti perempuan tadi juga ya. Iya. Tapi yang gue heran kenapa dia bisa ngikut sampai malah jadinya stay di rumah sakit sih itu sebenarnya. Si sosok perempuan ini gitu. Kalau sosok yang sebelumnya hitam besar itu kan emang dari sebelum berangkat ini udah ada ya kan. Karena satu, si sosok ini suka sama gua tadinya. Yang mana? Yang besar ini? Iya, yang besar ini. Oke. Yang karena yang awalnya gangguin itu ya. Makanya temen gua ngeliat ada di belakang gua ya karena dia udah nempel. Dia nempel di gua gitu loh. Dia udah nempel di gua. Jadi ibarat perangkok dia nggak mau dilepas. Kan agak susah juga kalau ditempel sama makhluk kayak gitu loh. Makanya gimana caranya gue harus bisa lepas dia harus balik ke asalnya. Gitu. Biar ngurangin gangguan yang terjadi sama lo juga. Iya. Kan? Lu nggak apa-apa ganggu gue di rumah sakit asal jangan ganggu gue di tempat manapun gitu loh. Karena kalau di rumah sakit udah sering ada kejadian ini gitu ya. Gue udah nganggap itu hal biasa. Tapi kalau udah di rumah, ya lu berurusan sama gue gitu loh. Ini udah mencakup keluarga. Jangan sampai keluarga gue yang kena gitu. Dan di saat lo cabut dari rumah sakit ini, resign dari rumah sakit ini dia tahun berapa nih bang? 2021.
2021 kemarin. Akhirnya resign dari rumah sakit ini. Tapi setelah lo resign dari rumah sakit ini dengan gangguan-gangguan sebelumnya terjadi gitu, dengan yang kejadian yang barusan lo ceritain gitu. Lepas dari rumah sakit ini, gangguan-gangguan yang ada di rumah sakit ini masih sering ada di lo kah atau ya udah hilang gitu aja? Enggak, masih ada di gue. Masih ada aja gangguan-gangguan hal. Tiap gue kesana ya. Oh, tiap lo kesana. Tapi kalau lo nggak ke rumah sakit itu? Nggak ada, alhamdulillah. Oh. Nggak ada. Paling di saat lo lagi datang ke sana aja tuh ya? Ya, kalau gue lagi main doang. Kalau gue lagi di rumah dia nggak ada. Tapi lo masih suka main ke rumah sakit itu juga sampai sekarang? Masih sampai sekarang juga masih. Jadi kan masih banyak teman-teman gue yang kerja di sana. Jadi gue sekedar ngopi-ngopi doang kan niatnya di sana. Ya udah. Ya memang ngopi-ngopi gue nggak sejam 2 jam, memang sampai pagi di sana. Ya nongkrong aja, misalnya kayak ada yang dinas malam standby, lo nemenin sambil jaga, nemenin dia jaga lah gitu ya. Kadang yang sekarang jaga nih ya, yang sekarang jaga dia laporan sama gue kadang, bang, lu kok dulu bisa kuat sih, gue aja udah nggak berani bang ke dalam kamar jenazah kalau lagi jam segini. Emang lu lihat apa? Gue tanya gitu. Gue suka di hem-hemin gitu kan. Oh, gue sih cukup tahu. Gue sih cukup tahu. Ya udah, ya itu udah resiko kali. Lu jalanin aja. Cuma hem-hem doang kan. Iya, tapi serem bang. Emang udah pernah liatin? Gue tanya gitu. Udah. Dia lemes, udah. Gede banget. Tinggi banget. Serem bener, iya. Itu pas kapan? Baru 2 harian kemarin bang. Wih baru nih kata gue. Gue bilang gitu kan, baru dong berarti. Iya. Ya udah mau lihat lagi nggak? Ayo sama gue. Gue tes gitu kan bang. Enggak bang, enggak deh, gue nggak berani. Ayo sama gue gitu. Ditemenin gitu. Sama gue. Ayo, biar lu berani gitu loh. Soalnya lu pengganti gua nih. Dan lo emang kerja di area itu. Iya. Di ruang jenazah ini juga gitu ya. Jadi sekalian gua kenalin semuanya yang ada di sini gitu loh. Gua anterin dia. Nih caranya lo harus diam di kamar jenazah ini sejam lah minimal. Pintu gua tutup ya. Gua di depan lu nih. Di depan pintu gua. Memang sepi banget bang. Itu malam itu sepi banget kebetulan. Dan ini ngetesnya ini malam nih? Malam. Mau anak ini? Mau, karena memang dia niat kan. Ya udah, tapi gue nggak nanggung resiko segala macam ya. Gue udah bilang gitu ke dia. Gue nanggung resiko segala macam. Ini lu yang mau, lu pengen belajar berani, ya udah, ayo. Gue cuma backingin lu dari sini doang. Ya kalau kenapa-napa ada gue di depan. Ya, ada gue di depan. Dan pada akhirnya, ya benar, si sosok tinggi ini yang bener-bener eksis banget, suka terus dia ngeliat tangan. Jadi kan di kamar jenazah tuh ada peti bang. Ada peti kan, petinya itu nggak pernah gue tutup dari dulu. Jadi gue tutup setengah doang, jadi masih kebuka dikit. Dia ngeliat tangan, katanya tangan ngerangkap keluar begini, hitam semua. Dia langsung lari keluar. Lu kenapa? Gue ngeliat tangan gitu. Tangan hitam berbulu. Gue cuma bilang, udah nggak apa-apa, dia cuma ngasih tahu lu doang kalau dia ada gitu. Udah, anggap teman aja. Nah, si cewek penunggu yang ada di situ nangis. Itu dia lebih iseng. Cuma jadi dalam 1 jam ini semua gangguan diterima sama anak ini. Segala macem gangguan-gangguan yang pernah lo alamin juga. Iya, pernah gue alamin di situ. Jadi sebenarnya gue nggak di depan kamar jenazah banget, agak menjauh karena yang ngomongnya aja biar dia tenang. Iya, biar dia tenang. Dan tujuannya biar dia lebih berani juga buat kerja di sana ya. Ditangisin kata dia segala macam. Terus pas dia keluar pintu, gue udah nggak ada.
dia malah ngelihat si sosok si cewek ini sekelebatan doang gitu. Selewatan ya. Selewatan doang. Ya berarti lu udah tahu kan konsekuensinya. Artinya lu nggak boleh macem-macem, artinya lu nggak boleh neko-neko lah. Sembarangan lu kerja berurusan lu dengan jenazah. Sensitif boy. Karena ketika orang sudah meninggal, urusan lu bukan lagi sama orang tersebut, urusan lu sama Tuhan. Urusan lu sama Tuhan, jadi lu nggak bisa neko-neko. Dosanya lu yang nanggung. Bukan sekedar jenazah dengan keluarganya doang ya, tapi tanggung jawab lo sama jenazah ini juga ya. Tanggung jawab lo sama jenazah ini, sama Tuhan lo yang tanggung jawab semua. Bukan enak kerja jadi penjaga kamar jenazah gini. Memang kalau ditaksir sama pemasukan lo oke, worth it. Oh, tapi pemasukannya nih, gajinya penjaga kamar jenazah ini emang lumayan. Ya cukup lah. Nah, lebih dari cukup. Oh, berarti nggak yang kecil-kecil banget juga ya. Cukup ya. Cukup, lebih dari cukup. Makanya, tapi dengan berbagai macam resiko. Berbagai macam resiko, bener. Kebetulan dia gue yang rekomendasiin buat masuk ya. Dia tertarik kan dari gue suka ketemu sama jenazah ini kayak gini modelannya. Dia aman-aman aja dengan itu? Awalnya aman-aman aja. Dia tertarik lama-kelamaan. Dan kenapa gue resign ya, gue juga dapat kerjaan di tempat lain yang menurut gue udah ada peningkatan. Gue rekomendasiin dia masuk, ya udah dia masuk. Jadi lo juga di saat resign dari rumah sakit itu, lo bertanggung jawab nggak melepaskan pekerjaan lo gitu aja, tapi nyari pengganti lo. Nyari pengganti gue. Yang buat jagain tempat itu juga ya. Karena kan nggak sembarang orang bang. Ya lo bisa megang kamar jenazah. Dan lo nggak ngelepasin tanggung jawab lo akan tempat lo kerja itu, karena lo nyari pengganti untuk menggantikan lo. Jadi si rumah sakit pun nggak bingung nyari pengganti penjaga kamar jenazah ini dari mana gitu kan. Nggak ada semua orang yang mau. Ya benar. Lu berhubungan sama jenazah yang notabene kadang ada jenazah yang utuh, ada yang macem-macem lah bentuknya. Nggak utuh. Tapi sekarang lo udah nggak berhubungan dengan dunia medis jenazah atau semacamnya lagi, udah nggak ya? Masih. Tapi itu sebagai freelance doang. Oh, kalau ada yang minta bantuan, lo masih mau bantuin. Gitu. Berarti misalnya kayak rumah sakit butuh bantuan, lo juga ready gitu ya? Gue kerja. Atau dari pihak-pihak teman-teman yang ada di ambulan butuh bantuan, ayo berangkat gitu kadang. Waduh, bang, makasih banyak ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini nih. Siap. Dan sehat-sehat terus buat lu dan amin. Ya semoga kedepannya juga makin sukses dengan apa yang selama ini lo perbuat. Semoga berkah juga buat lo ya. Amin, terima kasih bang. Terima kasih banyak ya bang Ajri. Siap, terima kasih. Dan lo ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share buat teman-teman? Oh ya, nanti Instagram ada di bawah sini aja ya. Nah, nanti gue masukin Instagramnya di bawah ya. Dan buat teman-teman lo bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang tadi diceritain sama Bang Ajri. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian like juga. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana. Yaudah kalau gitu gue Randy Mulya pamit, mewakili Bang Ajri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,